juga pernah kita lakukan pembinaan pada biak. Oke. Biak itu ya praktis karena pandemi ini akhirnya berhenti kita. Betul. Kemudian OMK kita juga pernah mengadakan semacam seminar untuk OMK dan rekat. Sebetulnya tidak ada yang khusus, yaitu kita yang punya itu Atlas. Oh Atlas itu ya? Ya, Atlas. For Sport Club itu ya Pak ya? Oke. Kemudian kita juga di Galaxy Mall. Oh Galaxy Mall ini ikut wilayah P juga ya? Yang ini Surya Naga. Oke. Selanjutnya Atlas. Oh. Galaxy Sport. Oh iya, ini di sebelah kiri ada Surya Naga, lalu setelah itu nanti di depan sini ada Atlas ya? Atlas. Oh iya, ini ikonik sekali sih. Banyak umat KR juga yang di sini juga olahraganya kan? Iya. Enak sekali, wilayah P dekat sekali sama Atlas ya. Jadi harusnya teman-teman wilayah P sehat, segar, dan bugar. Kalau boleh tahu ya Pak, apa yang membuat Bapak untuk terpanggil melayani sebagai seorang ketua wilayah? Kan banyak ya orang-orang kalau misal ditunjuk atau dicalonkan jadi ketua wilayah, moh-moh ogah-ogahan. Mungkin bisa sambil di-sharingkan biar semua itu mungkin apalagi yang muda-muda ya. Jadi kan sekarang tuntutannya banyak yang muda-muda bisa mungkin terlibat dalam kegiatan gereja. Bisa terinspirasi dari kisah Bapak. Sebetulnya dulu nggak punya inspiratif apa-apa, hanya ikut-ikutan. Awalnya saya dari kolektan. Kolektan itu waktu itu zamannya masih Romo Basuki. Oh, oke. Yang koordinator kolektannya Pak Ayin. Oh, masih Pak Ayin. Oke. Waktu itu belum terkoordinasi baik. Ya. Sehingga tiap wilayah itu seringkali kurang. Ya, ya. Nah, itu terus saya sering karena saya sering ke misa jam 9, maka sering pakai sebagai kolektan keadaan. Oke. Nah, dari situ ada tawaran saya menjadi asisten imam. Oke. Sebetulnya di awal itu saya menolak, tapi di 3 tahun berikutnya, oke lah saya ikut. Dari situ baru saya mendapatkan apa arti kita sebagai orang Katolik. Betul. Jadi dengan saya ikut asisten imam itu, kita mengerti bahwa Tuhan memang mengatur benar-benar hidup kita dan melindungi hidup kita. Banyak kasih-Nya yang dicurahkan kepada kita. Banyak hal-hal yang begituan yang tidak bisa saya ceritakan. Iya. Pokoknya kalau ada kegiatan gereja, walaupun saya tidak punya potensi di situ, saya dukung. Oke. Apapun kegiatan gereja, saya dukung. Iya. Termasuk sebetulnya jadi ketua wilayah ini, setengahnya saya terjebak gitu loh. Sebetulnya saya sudah konsentrasi di asisten imam juga. Oke. Kemudian waktu itu pemilihan, sebetulnya nggak ada yang mau, tapi dijebak sama ketua wilayah yang sebelumnya. Oke. Akhirnya ya saya pokoknya ngisi formnya, isiin formnya ya wis tak isi. Akhirnya yang dia bener nakalan, jadi pemungutan suara itu suaranya dibulkan ke saya, paksa jadi Kamil. Tapi saya jalani. Cuma semua seperti ditata. Ketika ada kegiatan ini, ayo gini, kok ada yang semua yang mendukung. Iya. Nah, hint penting nih dari kisah inspiratif tadi yang diceritakan oleh Pak Sandoho. Kalau misal banyak masih teman-teman di luar sana yang terlalu menunda-nunda, nanti aku menunggu Tuhan memanggil aku menunggu motivasi datang. Nah, Pak Sandoho mengawali pelayanannya itu dengan langsung terjun. Ntar setelah langsung terjun itu dia akhirnya menemukan perjumpaan dengan Tuhan yang akhirnya memotivasi Pak Sandoho untuk melayani sampai sekarang. Jadi terkadang itu ya, perjumpaan dengan Tuhan belum tentu selalu di awal atau sebelum maksudnya. Jadi kadang Tuhan akan benar-benar mungkin menjumpai kita setelah kita masuk di pelayanan itu sendiri melalui berbagai macam hal. Misal tadi melalui mukjizat-mukjizat, misal melalui penyertaan Tuhan yang ternyata terasa sekali dalam setiap langkah Pak Sandoho. Ternyata
tidak membutuhkan kemampuan khusus untuk menjadi seorang koordinator atau ketua wilayah lah misalnya. Ntar Tuhan akan menyempurnakan dengan sendirinya. Intinya sih kalau memang kita sudah dipanggil dan untuk melayani di sana, Tuhan akan menyiapkan dengan sendiri sih apa-apa saja yang akan diperlukan nantinya, Pak ya. Betul ya? Nggak pernah merasa sendirian ya Pak selama ini ya. Pasti akan ada selalu yang mendukung. Nah ini semoga hal kecil ini, kisah Pak Sandoho bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk berani terjun. Nggak pakai nunggu-nunggu alasan ini, alasan itu, dapat kemampuan ini, kemampuan itu, nggak usah. Lalu Pak, selama melayani sebagai ketua wilayah ini, pernah nggak mengalami kejadian lucu atau menarik, maksudnya yang membekas di memori Bapak selama ini? Saya pernah, waktu asisten imam, saya jumpai Romo untuk minta pertemuan asisten imam. Oke. Romonya maksa hari Selasa, saya pinginnya hari Senin supaya saya tidak harus pulang pergi ke Probolinggo. Oh, oke. Nah, di hari Minggu saya dapat WA dari Probolinggo hari Senin rapat. Hari Minggunya itu saya terima, hari Seninnya harus rapat. Jadi harus saya ke Probolinggo. Baru hari Selasanya saya bisa pulang mengikuti. Ini suatu kejadian yang semua diatur sama Tuhan. Betul, betul. Jadi kita tidak perlu mengandalkan jalan pikiran kita, tapi ya Tuhan nanti yang ngatur. Betul. Jalanilah kita kalau mau ikut pelayanan di gereja. Jangan perhitungkan. Betul. Waduh, aku waktu terbuang ini nggak perlu. Nggak boleh ya waktu terbuang buat Tuhan nggak terbuang. Nah, pokoknya intinya Tuhan tidak akan mau berhutang pada manusia. Semua akan dibalas. Kita akan dikembalikan, pelayanan kita akan dikembalikan kepada kita. Betul, betul, betul. Setuju sekali, Pak. Satu hal yang menjadi catatan untuk saya, kadang-kadang dalam pelayanan itu orang itu mengharapkan sekali pelayanan kita atau kasih kita. Ketika kita berikan kasih kita, dia menyambut dengan gembira, dan itu bisa kita rasakan kegembiraan itu untuk diri kita sendiri. Betul, betul. Kalau kita sudah mencapai itu, baru kita mau menyadari apa arti pelayanan kita. Betul, betul. Banyak orang-orang yang butuh kasih atau pelayanan kita, tapi mereka tidak bilang. Betul, betul. Hanya kalau nanti kita datang, dia baru menyambut dan berterima kasih. Nah, ini kan kita semua tahu kalau misal sekarang ini kita sedang sama-sama berjuang melewati masa-masa pandemi yang berdampak kepada seluruh dunia dan jelas berdampak kepada umat paroki Yesus Raja juga tentunya. Nah, apa saja langkah atau upaya serta kegiatan di wilayah Paulus selama masa pandemi ini, Pak? Tadi kan Bapak sudah sempat bilang mayoritas tidak jalan, tapi kan tetap ada yang jalan, apa aja, Pak? Yang tetap jalan kita bakti sosial. Oh iya tadi Bapak. Jadi kalau memangnya ada butuh keuangan, donasi apa gitu ke personil di wilayah KR, kita masih mau bantu. Ting. Sepenuhnya ya, dicatat ya. Ya. Siap, Pak. Kita akan cari donaturnya di dalam wilayah sendiri. Oh ya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan karena teman-teman wilayah P kan memang kondisi ekonominya jelas lebih stabil dari beberapa wilayah lain, tapi ternyata mau untuk terlibat memberikan bantuan itu ya Pak ya. Ya, tapi tidak semuanya. Ya, setuju sekali sih Pak. Ya intinya at least paling tidak kegiatan bakti sosial tadi itu tetap masih jalan ya Pak ya selama masa ini ya. Ya puji Tuhan karena memang di saat seperti ini justru itu yang memang sedang sangat diperlukan oleh umat di sekitar paroki sih. Nah, buat sobat ngobrol KR nih, seru bukan episode kali ini? Kita sudah lebih mengenal mengenai wilayah P ini sendiri di mana, lalu kegiatannya apa saja, dan sudah bersama dengan ketua wilayahnya langsung nih. Nah Pak, mungkin bisa sebagai penutup nih diberikan informasi atau ajakan lah ke umat wilayah P, atau mungkin ya kalau umat paroki secara luas juga boleh untuk berani terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh paroki wilayah khususnya. Silakan.
Saya harapkan semua warga atau umat wilayah B ini mau terlibat dalam kegiatan, baik itu wilayah maupun lingkungan. Setuju. Kalau di lingkungan lebih banyak, kita lebih berkegiatan, walaupun itu hanya doa di lingkungan, muncul pun tidak perlu harus setiap kali doa muncul, tapi ya paling tidak setahun 2 atau 3 kali, sehingga kita tahu dan bertatap muka pada mereka semua, sehingga apa yang ada kesulitan untuk yang mengalami kesulitan apa gitu, kita bisa tahu dan kita bisa bantu. Setuju. Oh iya, Pak, ada pesan yang harus Bapak sampaikan dalam edisi khusus spesial HUT Paroki Kristus Raja kali ini. Oke, mana pesannya? Ding ding. Nah, silakan Bapak sampaikan. Jadi ini ada kata misteri yang harus dirangkai oleh teman-teman ngobrol KR semua. Jadi silakan Bapak sampaikan kata-katanya apa untuk episode kali ini. Rumah. Sambil ditunjukkan, Pak. Sekali lagi. 1, 2. Yeay, rumah. Yeay, sekian untuk ngobrol KR episode kali ini. Terima kasih kepada Pak Sandoho yang sudah hadir dan menambah wawasan kami untuk mengenali wilayah P yang luar biasa ini, Pak. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk seluruh sobat ngobrol KR yang masih setia bersama dengan kami hingga episode kali ini. Ikuti terus ngobrol KR episode selanjutnya dengan kawil-kawil lain selanjutnya yang tentu tidak akan kalah menarik dengan episode kali ini. Dan jangan lupa dukung kami terus dengan like dan komen video ini serta subscribe channel YouTube Komsos Kristus Raja atau Komsos KR. Ngobrol KR, bukan obrolan biasa. Saya Fandi dan Pak Sandoho, kami mohon undur diri. Sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Jangan lupa stay at home, keep social distancing dan tetap di rumah saja. Jika memang terpaksa harus keluar-keluar, tetap patuhi protokol kesehatan dan utamakan keselamatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye.